Pansus Hak Angket KPK mengancam akan membekukan anggaran KPK dan Polri tahun 2018 mendatang. Pansus merasa tersinggung karena KPK tidak menuruti aturan Undang-Undang MD3 dengan melarang Miriam S. Haryani hadir memenuhi panggilan Pansus Angket terhadap KPK. Sementara Polri dituding meremehkan aturan perihal mekanisme penjemputan paksa. Pansus Hak Angket KPK meradang setelah keinginannya untuk mendatangkan Miriam S. Haryani yang tengah ditahan KPK tak bisa terlaksana. Pansus juga kecewa dengan sikap Polri yang tidak bisa melakukan penjemputan paksa terhadap mantan anggota DPR itu. Buntut dari penolakan tersebut, Pansus Hak Angket mengancam akan membekukan pembahasan anggaran tahun 2018 untuk Polri dan KPK. Kita juga bisa menggunakan instrumen alat kekuasaan, alat kewenangan yang ada di DPR, yaitu pembahasan anggaran. Saya meminta, bukan, kita tidak akan memotong. Kita tidak memotong anggaran apapun. Pembahasan anggaran 2018 tidak akan dibahas bersama kepolisian dan KPK. Itu kalau dua institusi ini tidak dibahas anggarannya, apa tidak berimplikasi ke APBN secara keseluruhan? Ya tinggal di-decline aja, polisi nggak nol, KPK nol, selesai. Pak, itu bukan ancaman, Pak? Enggak, kita nggak mengancam apa-apa. Menyikapi ancaman boikot anggaran, Kapolri Tito Karnavian menyatakan pihaknya telah sesuai dengan aturan yang ada. Kapolri khawatir langkah DPR tersebut justru menghambat proses penegakan hukum. Selama ini penangkapan dan penahanan kita lakukan itu pro justisia dalam rangka untuk peradilan. Oleh karena itu kalau nanti ada permintaan dari teman-teman dari DPR untuk menghadirkan paksa ke KPK, kemungkinan besar tidak bisa kami laksanakan karena adanya hambatan hukum ini. Senada dengan Polri, KPK menilai seharusnya antar lembaga negara saling menghormati tugasnya masing-masing. Jangan sampai kewenangan yang diberikan rakyat mencampur adukan proses hukum dan kepentingan politik. Kita menghormati kewenangan konstitusional DPR untuk melakukan pengawasan, dan tentu saja sebagai lembaga negara, baik KPK ataupun DPR juga punya kewajiban untuk mematuhi aturan hukum yang berlaku. Jangan sampai proses hukum yang sedang berjalan di proses peradilan pidana dan segera akan dilimpahkan kemudian ditarik-tarik pada proses politik. Dua hal tersebut perlu dipisahkan. DPR berulang kali menolak jika hak angket yang digulirkan disebut sebagai upaya pelemahan terhadap lembaga anti rasuah. Namun wacana memboikot anggaran KPK dan Polri pastinya akan mengganggu kinerja dua institusi penegak hukum tersebut. Agus Firmansyah, CNN Indonesia. Setelah ditolak KPK untuk menghadirkan Miriam di Pansus Hak Angket, kini penolakan juga dilontarkan oleh kepolisian jika nanti dimintai bantuan untuk memanggil paksa atau membawa serta begitu ya Miriam S. Haryani sesuai permintaan Pansus, maka kepolisian dalam hal ini DPR Pansus Angket geram atas penolakan tersebut. Seorang anggota Pansus menyatakan akan menghentikan anggaran bagi kepolisian dan KPK untuk tahun anggaran berikutnya. Semua hanya gara-gara seorang Miriam S. Haryani. Untuk menemani saya berdiskusi malam hari ini sudah ada Julius Ibrani dari Koalisi Tolak Hak Angket KPK. Selamat malam, Bang Julius. Terima kasih sudah hadir. Sebelum kita akan mengulas lebih detail, kita akan dengarkan ya lebih rinci lagi apa yang disampaikan oleh Misbakun, salah satu anggota Pansus Hak Angket terhadap KPK berikut ini. Kita juga bisa menggunakan instrumen alat kekuasaan, alat kewenangan yang ada di DPR, yaitu pembahasan anggaran. Saya meminta, bukan, kita tidak akan memotong. Kita tidak memotong anggaran apapun. Pembahasan anggaran 2018 tidak akan dibahas bersama kepolisian dan KPK. Itu kalau dua institusi ini tidak dibahas anggarannya, apa tidak berimplikasi ke APBN secara keseluruhan? Ya tinggal di-decline aja, polisi nggak nol, KPK nol, selesai. Pak, itu bukan ancaman, Pak? Enggak, kita nggak mengancam apa-apa. Menurut Anda ini pernyataan yang bagaimana, Bang Julius? Satu, pernyataan ini harus dipandang sebagai sebuah pernyataan yang tidak berdasar hukum. Tidak berdasar hukum? Tidak berdasar hukum, karena mengapa istilah yang muncul ke publik yaitu pembekuan ini nggak ada dalam konteks keuangan negara. Baik berdasarkan Undang-Undang MD3 ataupun Undang-Undang Keuangan Negara. Dan perlu diingat juga, mungkin yang dia maksud adalah kewenangan DPR dalam melakukan pembahasan anggaran APBN bersama pemerintah. Mengacuhkan saja DPR-nya? Betul, dalam arti dia punya kewenangan setuju atau tidak setuju. Jika setuju maka kemudian dibahas bersama-sama, disepakati. Jika tidak setuju, maka kembali pada anggaran tahun lalu. Jadi tidak adalah yang namanya istilah
pembekuan atau di 0 rupiahkan. Tidak ngefek berarti ini sebenarnya? Tidak ada pengaruhnya sama sekali karena memang tidak berwenang gitu. Adapun dulu ya, sampai pada tahun 2014, Undang-Undang MD 3 nomor 27 tahun 2009 dan Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, itu sempat memberikan kewenangan berupa yang disebut-sebut sebagai pemberian tanda bintang. Nah itulah yang mungkin dianggap sebagai pemblokiran atau penundaan pencairan. Jika pada satu mata anggaran tertentu, DPR menganggap adanya masalah yang belum diselesaikan, sehingga jangan dicairkan dulu, nanti kalau sudah diselesaikan baru dicairkan. Nah itu pun sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Nggak ada lagi berarti sudah. Tidak ada lagi. Mahkamah Konstitusi. Kewenangan untuk membintangi tadi itu ya? Pemberian tanda bintang itu sudah tidak ada lagi. Menyatakan bahwa Banggar DPR ketika membahas APBN tidak lagi memiliki kewenangan untuk membahas sampai satuan 3 dan juga praktik pemberian tanda bintang itu tadi. Dengan alasan kenapa? Ini bukan kewenangan pengawasan. Terlebih lagi ini potensi korupsinya sangat tinggi sekali. Kalau ada kewenangan itu. Kalau masih ada kewenangan tadi yang mengakibatkan penundaan pencairan. Jadi itu sudah dicabut. Gitu. Jadi itu sudah dicabut. Maka agak sedikit membingungkan, saya mencari-cari dasar hukum apa yang kemudian menyatakan bahwa DPR berwenang untuk menol rupiahkan anggaran untuk kementerian lembaga. Jadi coba kita akan rubah mindset dulu ya. Ketika awal atau mungkin ini kemarin kalau tidak salah pernyataan ini dilontarkan, mindset di masyarakat secara umum begitu ya, yang tidak suka juga ya, kita garis bawah yang tidak suka juga dengan hak angket gitu terhadap KPK, mengatakan wah ini DPR udah mulai main ngancam. Tapi kalau mendengar penjelasan Anda tadi bahwa sebenarnya DPR nggak punya kewenangan hal itu, maka sebenarnya ini juga malah bukan ancaman, malah ini tidak berarti apa-apa sebenarnya. Tepat sekali Mas Indra. Makanya saya mau mengatakan begini. Ini bukan sebuah ancaman terhadap KPK, ini bukan juga sebuah serangan yang bertubi-tubi lah membabi buta terhadap KPK, tapi saya memandang bahwa DPR sedang menguburkan dirinya hidup-hidup ke dalam lumpur yang sedemikian dalam dan membuat masyarakat kehilangan kepercayaan. Hak angket yang melanggar prosedur dan substansinya, kemudian ini juga bicara pembekuan dan menol rupiahkan. Ini padahal nggak ada dasar tidak hukumnya. ada dasar hukumnya. Gitu. Jadi ini bukan ancaman terhadap KPK, tapi parlemen sendiri yang sedang menguburkan dirinya hidup-hidup. Jadi makanya KPK tidak perlu merespon apapun. Tenang-tenang saja, tetap pada kinerjanya. Termasuk Polri, karena ini kan yang di Sumatera itu yang sempat dialamatkan. Termasuk Polri. Dan betul sekali jawaban dari Pak Jenderal Tito bahwa pemanggilan paksa itu adalah sebuah kewenangan dalam hukum acara pidana berbasis laporan pro justisia. Di luar itu tidaklah boleh dilakukan dan tidak memiliki kewenangan di level Polri. Apalagi ini prosesnya bukan proses pro justisia, tapi proses politik di DPR. Proses politik ya, baik. Kita akan simak lagi lebih detail agar masyarakat juga melihat bagaimana persisnya pernyataan Jenderal Tito Karnavian Kapolri terkait dengan apakah memang kepolisian bisa melakukan penangkapan, bukan penangkapan ya, membawa serta pemanggilan paksa terhadap seseorang yang diminta oleh Pansus Hak Angket dari sisi aturan hukum. Tidak, kita lihat dari sisi politik. Kita lihat pernyataan Kapolri berikut ini. Kalau kita kaitkan ke KUHAP, maka menghadirkan paksa itu sama dengan melakukan surat perintah membawa atau melakukan penangkapan, upaya paksa. Selama ini penangkapan dan penahanan kita lakukan itu pro justisia, dalam rangka untuk peradilan. Oleh karena itu kalau nanti ada permintaan dari teman-teman dari DPR untuk menghadirkan paksa ke KPK, kemungkinan besar tidak bisa kami laksanakan karena adanya hambatan hukum ini. Ada hambatan hukum, sekali lagi hukum acara yang tidak jelas. Tetapi kemudian Pansus ini membantah setelah pernyataan dari Kapolri kalau dikaitkan KUHAP memang tidak bisa melakukan pemanggilan paksa karena ini di DPR Pansus ini bukan proses hukum, bukan pro justisia begitu. Tapi anggota Pansus ini membantah dengan menggunakan pasal 204 Undang-Undang MD 3. Kita akan lihat informasi dari grafik pasal 204 ayat 3 lebih tepatnya dari Undang-Undang MD 3. Dalam hal warga negara Indonesia dan atau orang asing sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak memenuhi panggilan setelah dipanggil 3 kali berturut-turut tanpa alasan yang sah, panitia angket dapat memanggil secara paksa dengan bantuan kepolisian negara Republik Indonesia. Nah, ini menjadi letak perdebatannya. Masalahnya di Undang-Undang MD 3 ada
aturan ini pasal 204, meskipun tadi Kapolri kita sebutkan, kita lihat tadi bahwa Kapolri menyebut tidak bisa melakukan panggilan paksa karena ini bukan pro justisia, ini adalah proses politik. Begitu. Nah, ini bagaimana melihat aturan perundangan yang ini bertabrakan bukan? Enggak. Sama sekali tidak bertabrakan. Tidak bertabrakan. Kata kuncinya ada di bantuan. Bantuan itu bukan sebuah sifatnya tidak imperatif, tidak memaksa. Oh, sifatnya tidak memaksa. Sifatnya tidak memaksa. Jadi harus dipahami bahwa bantuan itu adalah sebuah permintaan yang bisa dikabulkan, bisa tidak. Itu namanya bantuan. Dia sifatnya sukarela, bukan imperatif atau memaksa gitu. Sehingga sudah tepat sekali dikatakan oleh Pak Jenderal Tito bahwa tidak berwenang gitu. Dan dia tidak bisa membantu. Boleh saja dalam undang-undang itu menyebut pansus angket dapat memanggil paksa dengan bantuan yang bisa yang mau memanggil paksa ya pansusnya silakan. Pansus silakan. Minta bantuan polisi, belum tentu polisi mengabulkan. Betul sekali. Makanya frasa bantuan itu harus dipandang sebagai bukan kewajiban yang imperatif. Sambil kita lihat lagi ya bagi grafik. Polri. Baik, sambil kita lihat lagi agar kita cerna lebih detail. Kata-kata dalam pasal 204 ayat 3 Undang-Undang tentang MD3 atau MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Berikut ini kita lihat lagi. Baik, ini yang sering digunakan oleh pansus angket KPK ketika Miriam S. Haryani yang diminta untuk datang dalam pansus tidak bisa hadir, maka kalau 3 kali tidak hadir begitu, maka mereka akan memanggil paksa. Lebih tepatnya kata-katanya seperti ini yang bisa Anda saksikan di layar televisi. Dalam hal warga negara Indonesia dan atau orang asing, sebagaimana dimaksud pada ayat 2, ini ayat sebelumnya begitu ya, tidak memenuhi panggilan setelah dipanggil 3 kali berturut-turut tanpa alasan yang sah, panitia angket dapat memanggil secara paksa. Nah, ini panitia angket yang dapat memanggil secara paksa ya. Dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Polisinya mau bantu atau tidak, terserah kepolisian. Sementara kepolisian punya aturan perundangan sendiri yang harus pro justisia ya. Dan aturan ini tidaklah boleh dipandang seperti tadi pembahasannya seolah-olah antara DPR dan Polri itu adalah institusi yang subordinatif. Baik, kita lihat lagi tadi, maaf kita skip sedikit soal selanjutnya ya, pasal 2, masih pasal 204 tapi ayat 4. Bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat 3 didasarkan atas permintaan. Garis bawahnya permintaan ya. Pimpinan DPR kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sebenarnya kata permintaan ini sudah dijawab oleh Polri tadi, kami khawatir tidak bisa mengabulkan. Tadi kan begitu ya? Kalimatnya dari Kapolri begitu ya. Makanya tadi saya katakan jadi tidak kuat untuk memaksa polisi. Pasal 204 ini harus dibaca secara utuh, jangan terlepas ayat per ayat. Pasal 204 ayat 1, 2, 3 dan selanjutnya. Itu harus dibaca secara utuh. Bahwa kenapa sih frasanya adalah bantuan? Karena dia tidak imperatif atau tidak memaksa. Karena dia sifatnya tidak memaksa, makanya mekanismenya adalah permintaan. Karena dia permintaan, maka tergantung siapa yang diminta. Kemudian dia mengiyakan atau mengafirmasi permintaannya, mengabulkan atau tidak gitu. Nah, oleh karena itu ini adalah wujud di mana nuansa DPR yang seolah-olah di bawah Polri itu menjadi hapus. Karena bahasanya adalah kami akan meminta Kapolri untuk melakukan penjemputan paksa. Nah, ini seolah-olah ya dengan bahasa tubuhnya seolah-olah Polri di bawah perintah DPR. Padahal ini dua lembaga dengan sekat kewenangan politik yang berbeda. Yang satu legislatif, yang satu eksekutif. Oleh karena itu dibatasi. Dia bukan perintah. Karena dia tidak di bawah DPR. Minta bantuan. Dia minta bantuan. Yang sifatnya tidak memaksa. Jadi sudah betul jawaban Pak Jenderal Tito. Dan itu tentu kami apresiasi. Karena memang itu di luar kewenangan kepolisian. Dan tidak ada satu kewajiban yang memaksa di mana Polri harus menuruti permintaan dari mungkin sebenarnya anggota pansus juga sudah sadar akan kalimat yang kita ulas ini sebenarnya ya, meminta bantuan itu tidak sifatnya tidak imperatif, tidak mengharuskan begitu ya. Maka keluarlah pernyataan yang sebelumnya masyarakat menganggap ini ancaman DPR. Padahal pernyataan dari Misbakun tadi itu sebenarnya juga tidak berdasar hukum menurut Anda. Tidak berdasar hukum. Jadi makanya saya sehingga tidak bisa mengancam juga sebenarnya. Ini bukan sebuah ancaman itu. Ini kami melihatnya kok ini malah mempermalukan dirinya sendiri gitu loh. DPR ini dalam hal ini pansus ya. Dia bicara tetapi dasar hukumnya tidak ada, kewenangan pembekuan. Padahal sudah dibatalkan MK untuk pemberian tanda bintang. Kemudian bicara memerintahkan Polri. Loh ini membuat kami bukan, loh ini jangan dianggap serius lah KPK. Ini bukan sebuah ancaman gitu. Tetapi kita harus memandang bagaimana yang harus dibantu, yang harus diselamatkan ini ternyata bukan KPK. Tapi DPR RI yang harus kita selamatkan. Dengan yang muncul beberapa waktu terakhir ini. Dengan gitu ya. Proses angket belakangan ini, maka kita harus menyelamatkan DPR. Oleh karena itu, penting ya, kami sudah membaca bahwa ada
Ini sindiran sebenarnya mengatakan harus menyelamatkan DPR ini. Ada pengujian undang-undang kewenangan hak angket DPR di Mahkamah Konstitusi. Baik. Maka itu yang perlu diperhatikan mengingat Mahkamah Konstitusi adalah lembaga yang berwenang untuk menguji undang-undang di depan konstitusi. Kita lihat seperti apa dinamika di sana dan pembahasan-pembahasan yang sangat teoritis dan juga berdalil secara ilmiah gitu, bukan hanya kewenangan politik. Ini penting dihormati. Nanti kita akan menganalisis dengan pisau analisis yang lebih tajam lagi. Tadi sudah sangat tajam ya. Kita akan lihat lagi nanti, tapi kan punya kewenangan menyetujui atau tidak menyetujui ya. Nanti akan seperti apa dampaknya. Kita akan jeda sejenak. Kami akan segera kembali saat lagi. Baik, memang Kapolri tadi sudah menyatakan bahwa akan khawatir tidak akan bisa mengabulkan permintaan dari pansus angket untuk dimintai bantuan jika Miriam S. Haryani 3 kali dipanggil tapi tidak dikabulkan oleh KPK untuk hadir di pansus angket begitu, dan polisi diminta bantuan untuk bisa membawa serta atau memanggil paksa begitu. Tapi kita melihat pernyataan Kapolri lagi bahwa Kapolri sendiri juga akan nanti sebenarnya masih akan meminta fatwa. Berikut ini pernyataan dari Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Kalau ternyata tidak ada kesepakatan, saya pikir nanti mungkin kita perlu meminta fatwa ya kepada instansi yang berwenang untuk menginterpretasikan hukum itu. Di antaranya Mahkamah Agung. Saya pikir itu. Kami juga bukannya tidak mau membantu DPR, tapi ini persoalan hukum. Yang kalau seandainya kami salah langkah, ini juga kami bisa dituntut gitu loh. Itu persoalannya. Nah, itu bagaimana masih meminta fatwa? Apakah memang ini jalan aman bagi Kapolri untuk daripada mengartikan sendiri walaupun sudah paham sebenarnya tadi ya. Betul. Saya pun menjadi paham ketika Anda menyebutkan tadi soal frasa bantuan ya dalam Undang-Undang MD3 itu. Nah, bagaimana Anda melihat pernyataan atau sikap dari Kapolri yang terbaru ini? Ya, ini sikap yang menurut saya masih konsisten ya. Jadi artinya tidak berubah ya? Tidak berubah. Dalam dirinya sendiri mewakili instansi Polri menyatakan bahwa memang tidak berwenang untuk melakukan pemanggilan paksa karena tunduk pada KUHP gitu. Sehingga kalau memang tidak yakin ya, dengan bahasa yang lain kalau saya tangkap, Pak Tito menyatakan ajukan saja pengujian uji material ke Mahkamah Agung untuk menyatakan sebagai perintah itu adalah perintah yang memaksa atau tidak atau permintaan yang boleh dikabulkan boleh tidak begitu. Nah, ini sudah jawaban yang sangat tepat dan tadi saya perhatikan dia stansnya atau pendiriannya teguh, dia tidak berwenang. Silakan konsultasi ke lembaga lain gitu. Kalau tidak saya, Anda silakan konsultasikan. Kalau nggak mau juga ya udah nanti saya coba ajukan. Nah, ini yang harus diapresiasi, artinya Polri tidak berubah pada pendiriannya untuk menolak itu. Oke, baik. Kalau kita beralih ke selanjutnya sekarang. Pertanyaan saya sebelum break tadi bahwa yang disebutkan Miss Bakun salah satu anggota pansus itu mengatakan bisa saja mekukan dan lain sebagainya, tidak memotong. Tapi tadi Anda sudah jelaskan bahwa ini sebenarnya tidak berdasar, tidak ada kewenangan lagi DPR begitu untuk melakukan hal itu. Tapi mungkin soal yang bisa saja menyetujui atau tidak menyetujui anggaran untuk lembaga tertentu kan DPR masih ada kewenangan itu ya. Katakanlah misalnya pernyataan itu diwujudkan dalam kekompakan DPR karena memang tidak merasa tersinggung dengan apa yang disampaikan Kapolri, apa yang disampaikan KPK untuk tidak bisa menghadirkan Miriam S. Haryani dan Polri tidak bisa membantu DPR untuk membawa paksa begitu karena ini bukan pro justisia. Katakanlah itu yang dilakukan. Tidak setuju akan anggaran kepada Polri dan juga KPK. Itu bagaimana selanjutnya? Apakah kemudian memang dua lembaga ini kemudian tidak bisa menjalankan fungsinya dengan baik karena anggaran yang tidak disetujui tadi oleh DPR? Ya, secara normatif ya, Undang-Undang MD3 dan Undang-Undang Keuangan Negara menyatakan kewenangannya itu adalah membahas dan kemudian memberikan persetujuan atau tidak. Jika disetujui, maka yang diajukan cair dalam jumlah yang seluruhnya. Jika tidak disetujui, apakah kemudian nol? Tidak. Dia tidak menjadi nol, tetapi dia kembali pada anggaran tahun lalu. Gitu. Jadi bukan kemudian nol. Anggaran tahun lalu itu maksudnya misalnya tahun lalu angka yang tahun lalu digunakan yang sama, lagi digunakan di tahun ini. Bukan menggunakan anggaran sisa tahun lalu, bukan ya? Bukan. Miss Bakun menyatakan 2018 ya. Artinya jika kemudian dia bilang tidak perlu memanggil Polri, tidak perlu memanggil KPK atau dalam bahasa undang-undang tidak menyetujui anggaran yang diajukan oleh kedua kementerian instansi itu, maka anggaran yang mengikuti di tahun 2017 ini. Jadi bukan kemudian 0 rupiah. Nah, makanya saya katakan itu tidak berdasar hukum. Dari mana kewenangan 0 rupiah itu? Karena logika anggaran negara ya begitu. Untuk tahun depan tidak disetujui, ikuti tahun ini.
Gitu. Itu yang tadi disampaikan 0 katanya. Ya itu yang kemudian saya nyatakan itu tidak berdasar hukum. Dari mana 0 rupiah gitu? Itu secara normatif di Undang-Undang MD3 dan juga Undang-Undang Keuangan Negara. Boleh saya ingin melihat lagi pernyataan lebih lengkap dari Misbakun ya, karena masyarakat silakan. juga mungkin ingin tahu benar nggak ini yang dikatakan Misbakun. Coba kita akan simak lebih jelas, kita berikan waktu sedikit untuk mencari pernyataan dari Misbakun yang tadi sempat kita putar berikut ini. Kita juga bisa menggunakan instrumen alat kekuasaan, alat kewenangan yang ada di DPR, yaitu pembahasan anggaran. Saya meminta, bukan, kita tidak akan memotong. Kita tidak memotong anggaran apapun. Pembahasan anggaran 2018 tidak akan dibahas bersama kepolisian dan KPK. Mungkin kalau dua institusi ini tidak dibahas anggarannya, apa tidak berimplikasi ke APBN secara keseluruhan? Artinya bisa DPR tidak. Ya tinggal di-decline aja, polisi nggak 0, KPK 0, selesai. Pak, itu bukan ancaman, Pak. Enggak, kita nggak mengancam apa-apa. Ya, tinggal di-decline saja, polisian 0, maka KPK juga 0. Kepolisian 0, KPK juga 0 begitu. Itu salah berarti ya? Itu tidak ada dasar hukumnya. Kata decline kalau kita artikan dalam norma di Undang-Undang Keuangan Negara adalah tidak menyetujui. Itu bahasa Inggris, tapi kalau kita boleh lihat Mas Bakun ini kan juga sangat bukan lagi bukan baru di DPR dan memang sudah beberapa kali di Komisi 11 yang mitranya adalah Kementerian Keuangan sebenarnya. Iya, betul. Ini bukan atau ada celah lain sebenarnya dari sisi peraturan perundangan? Tidak, sampai detik ini Undang-Undang Keuangan Negara belum berubah. Ya. Jadi cuman hanya ada menyetujui atau tidak menyetujui. Kewenangan DPR. Kalau yang dia maksud adalah decline itu tidak menyetujui, maka bukan 0 rupiah, tapi mengikuti anggaran tahun lalu. Jadi tidak pernah ada yang namanya 0 rupiah kan. Itu secara normatif hukum ya. Tapi saya juga mau membahas bahwa disinilah pernyataan saya kembali mengulang bahwa yang perlu ditorong ini DPR. Gitu. Bagaimana tidak? Publik semakin melihat bahwa selain dia tidak lagi berdasarkan pada hukum dan konstitusi, kemudian dia tidak memikirkan bahwa dampak terhadap misalnya anggaran tahun ini butuh lebih besar di 2018 daripada 2017, kemudian ditolak dan kembali di 2017, dampaknya apa sih? Kedua lembaga tersebut memiliki mandat kerja yang ujungnya adalah keadilan bagi masyarakat. Jika itu diganggu lewat anggarannya, maka bisa kita asumsikan bahwa parlemen ini sendiri tidak ingin mengedepankan nilai-nilai keadilan masyarakat yang sedang dikerjakan oleh KPK dan Polri. Itu yang harus dipertimbangkan oleh publik juga, bagaimana resistensi dan tujuannya memang bukan tujuan baik. Padahal kan katanya angket ini tujuannya untuk keadilan bagi masyarakat. Kenapa? Karena kinerja KPK perlu dipertanggungjawabkan, perlu ditransparansikan. Padahal yang kinerja harus dipertanggungjawabkan justru DPR di sini hal ini ya. Persis sekali, dan ini yang mau saya katakan bahwa loh, kamu mau mendorong akuntabilitas KPK atas kinerjanya, tetapi dengan cara menghambat kinerja KPK. Itu logika yang betul-betul tidak bisa masuk di akal. Dan ujungnya adalah keadilan bagi masyarakat akan terganggu lewat kinerja KPK dan Polri jika anggarannya betul-betul diganggu. Gitu. Oke, berarti intinya anggaran menjadi 0 rupiah, bukan 0% ini ya, 0 rupiah itu tidak berdasarkan hukum sama sekali. Dan pernyataan itu pun sebenarnya tidak memiliki, akhirnya tidak ada di dasar hukumnya. Betul begitu sekali. Ya. Bahkan bukan ancaman. Jadi masyarakat mungkin sudah bisa merubah mindsetnya ya. Memang ada pernyataan seperti itu yang tidak berdasar hukum, tapi sebenarnya tidak mengancam KPK dan tidak mengancam Polri. Nah, sekarang kita kembali ke masalah awalnya. Ini kan soal pemanggilan terhadap Miriam untuk datang ke pansus angket. Kita lihat juga Miriam tadi tumben-tumbennya. Nah, tumben-tumbennya ini kan jarang sekali. Tidak begitu sebenarnya Miriam. Ketika diperiksa KPK biasanya langsung pergi saja begitu. Tapi ini mau menyatakan ke pers begitu ya. Baru pada hari ini menyatakan bahwa terkait tidak mendapatkan tekanan dari anggota Komisi 3. Ini kan sebenarnya persoalannya di situ, tidak mendapatkan tekanan ketika dia mencabut BAP, dan pansus ini di hari pertama saat menentukan ketua dan struktur pimpinannya kan tiba-tiba juga sudah membacakan bahwa ini adalah soal Miriam yang mengatakan mengklarifikasi tidak diancam dan sebagainya begitu. Kalau Anda melihat sekarang ini agenda pansus memang hanya berkutat di situ saja ya. Persis. Ini mengklarifikasi dong berarti bahwa sebenarnya pansus angket ini memang soal itu saja, soal Miriam, benar nggak dipaksa atau tidak, dan ini mengincar Novel Baswedan akhirnya. Nah, itu yang jelas, semakin jelas ke belakang kita lihat bahwa boleh di awal-awal kemudian angket dinyatakan 4 hal itu dasarnya, yaitu untuk perbaikan kelembagaan, transparansi, penanganan perkara segala macam. Itu yang dibacakan di paripurna. Itu yang dibacakan di paripurna yang jadi pertimbangan angket. Tapi belakangan kita melihat bahwa fokusnya adalah pada MSH atau Miriam itu.
Nah, di sini kita lihat, oh berarti inilah satu-satunya tujuan. Kenapa? Karena tidak lagi dibahas soal hal-hal lain, manajemen perkara, kemudian anggaran KPK, dan yang lain dan yang lain. Nah, fokus inilah juga yang harus kita betul-betul kaji bahwa Miriam diancam atau tidak, BAP dicabut atau tidak, koridor apa sih yang bisa atau berwenang untuk menyatakan hal itu benar atau tidak, yaitu pengadilan. Jadi tidaklah boleh. Bukan pansus ya? Bukan pansus. Jadi semakin menegaskan bahwa yang ingin direbut oleh pansus itu adalah forum pengadilan. Forum Criminal Justice System yang ada di lembaga pengadilan bersama kepolisian, kejaksaan, KPK, dan yang lain. Nah ini yang mau direbut. Itulah kenapa kami melihat bahwa ada politisasi. Semakin kesini semakin jelas. Ini politisasi dari satu kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan anggota DPR RI. Nah ini yang betul-betul harus diperhatikan oleh publik. Ya, bahwa jikapun lagi-lagi ada alasan lain tidak terbukti. Toh yang ingin direbut adalah pernyataan-pernyataan atau keterangan Miriam sebagai saksi dalam satu kasus yang lain dan juga sebagai tersangka bagi dirinya sendiri atas obstruction of justice. Nah, ini yang jelas sekali di mata masyarakat. Oke, ini kemudian kita akan bicara lagi ketika pemanggilan pansus tetap ngotot ini. Ada pemanggilan itu saja. Akan ada pemanggilan kedua. Sebentar lagi juga pemanggilan ketiga. Kalau kita lihat kemudian KPK bersikukuh seperti itu, apalagi Polri juga sudah mengatakan yang sama, begitu kurang lebih tidak bisa membantu nantinya karena bukan pro justisia. Tapi ini kan jalan terus pansusnya, kan seperti itu. Nah, ini ujungnya akan kemana? Ketegangan ketiga lembaga ini akan terus berjalan atau bagaimana nantinya? Apakah memang pansus sudah harus berhenti aja deh, udah pansus ini karena memang secara substansi dan prosedur sudah tidak tepat, ada 135 pakar hukum tata negara yang menyatakan bahwa itu cacat hukum dan lain sebagainya. Tapi pansus tetap ngotot berjalan. Ini bagaimana Anda melihatnya? Kan seperti apa ujungnya nih? Ya tentu ya satu dinamika politik itu di negara manapun baik di parlemennya atau tidak pernah ada satu indikator bagi kapan dia harus berhenti gitu. Sama seperti revisi Undang-Undang KPK. Beberapa waktu lalu sempat deras mengalir, tahu-tahu tiba-tiba meredup begitu saja, hilang begitu saja. Jadi sama seperti angket KPK ini yang kami pandang sebagai satu gerakan politik gitu kan. Yang seperti api, jika kemudian dia disiram dengan minyak gitu oleh KPK, oleh Polri dalam artian ini dihiraukan, kemudian diafirmasi, kemudian diikuti, maka api itu akan menjadi besar, semakin besar. Jadi gerakan politik itu akan menjadi semakin masif. Oleh sebab itu saya katakan, siapa sih yang harus merespon ini? Satu, siapa yang bisa menyaingi kewenangan legislatif? Yaitu eksekutif, Presiden Joko Widodo, itu satu. Yang kedua, KPK dan Polri tetap saja bekerja, tidak perlu menghiraukan gerakan politik dari pansus angket. Sama sekali tidak perlu menghiraukan. Sama sekali tidak perlu, dan tetaplah pada hukum yang menjadi dasar bagi kedua lembaga tersebut. Katakanlah begini, pansus minta Miriam hadir di sini, KPK diam aja udah ya? Diam saja. Nggak usah memberikan respon pernyataan tidak pers. Perlu merespon karena kami khawatir begini, ini adalah proses politik yang tidak berdasar hukum. Gitu. Jika KPK atau Polri kemudian terjebak untuk mengafirmasi masuk ke situ, maka dengan kata lain KPK dan Polri sendiri telah menjadi lembaga politik yang ikut-ikutan bergerak tanpa dasar hukum. Nah ini akan menjebak KPK dan Polri ke depannya. Walaupun itu ditanyakan media misalnya, bagaimana Pak KPK begitu ya? Pansus meminta kehadiran Miriam. Nah itu bagaimana KPK sebaiknya menyikapi? Sederhana saja, ya kami kaji permintaannya. Jika kemudian berdasar hukum kami kabulkan, jika tidak ya sudah, gitu. Karena kami bergerak atas dasar hukum. Kenapa? Kedua lembaga itu adalah lembaga penegak hukum, bukan lembaga politik. Sehingga ya di mana diadunya? Oleh kekuatan politik juga. Siapa yang bisa istilahnya menyamai atau duduk dengan level yang sama? Yaitu eksekutif. Bagaimana Presiden Jokowi melihat kedua instansi yang berwenang dan berkoordinasi memberikan laporan akhir pada dirinya, yaitu KPK dan Polri, dicoba diganggu lewat gerakan politik. Ini seperti induk ayam yang kalau anak ayamnya kemudian dikejar-kejar oleh kucing misalnya atau anjing, ini jangan didiamkan saja, tapi diselamatkan. Karena dialah yang selevel dengan legislatif. Oke, baik. Kita akan akhiri di sini, tapi nanti kita akan lihat apakah memang Presiden Joko Widodo benar-benar bisa turun tangan, tapi kan sudah ada pernyataannya. Semangatnya adalah tidak ingin KPK lemah. Kalau menurut Anda itu masih kurang cukup atau bagaimana? Dan jangan lupa kemarin memang tidak ingin KPK lemah, tapi ancaman atau kita bilang ya keributan hari ini juga ditujukan kepada Polri, gitu. Kita bisa berasumsi nanti kepada siapa lagi ini ditujukan, kepada lembaga atau instansi mana lagi yang berelasi dengan kekuasaan eksekutif yaitu Presiden Joko Widodo yang akan diganggu.
Oke. Apakah didiamkan terus dengan menumpuk jumlahnya terus dan ujungnya nanti adalah kinerja dari Presiden Jokowi sendiri. Oke. Gitu. Nah, jadi dia tidak boleh mendiamkan persoalan ini dan harus turun tangan. Baik, terima kasih Mas Julius Ibrani atas ulasan dan analisis Anda secara hukum tadi, bagaimana pernyataan dari Misbakun dan juga pernyataan dari Kapolri serta KPK terkait dengan keruwetan ini yang terjadi akhir-akhir ini antara pansus hak angket di DPR, kemudian KPK dan juga Polri. Terima kasih Mas Julius. Sama-sama. Selamat malam. Baik, Mas Indra.